Bab 1461. Oh, begitu. Kau menggunakan aku sebagai alasan, kata Cal. Alasan apa? Dia hanya tidak khawatir karena aku aman di dekatmu. Nicole memutar matanya. Yah, dia akan kecewa kali ini. Cal mendesah. Kenapa kamu jadi begitu pesimis? Ini belum berakhir. Kita bisa membalikkan keadaan asalkan kita bisa merebut pos komando cara. Nicole menatapnya dengan percaya diri. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kau telah melihat bagaimana orang-orang kita berakhir setelah upaya terakhir itu. Itu terlalu berat bagi kita, kata Cal dengan ekspresi putus asa. Ini bukan Cal yang ku kenal. Apa yang telah kau lalui hingga kau menjadi orang seperti ini? Kemana perginya Cal yang pemberani dan optimis itu? Nicole menatapnya, matanya dipenuhi dengan gairah dan amarah. Ini bukan masalah kepercayaan diri. Hanya saja kita telah diincar seperti mangsa. Kita tidak punya cukup peralatan atau senjata. Aku hanya khawatir. Cal berhenti di tengah kalimat. Jangan putus asa. Kamu tidak berjuang sendirian. Aku di sini bersamamu. Kita telah mengatasi banyak kesulitan, dan kita akan mengatasi kesulitan ini juga. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Nicole menyemangati dengan ekspresi penuh keyakinan. Dia menatap tatapan Nicole yang meyakinkan dan gairah di matanya menyala. Dia benar. Dia di sini bersamaku juga. Kita telah melalui begitu banyak pertempuran, jadi ini bukan apa-apa. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah kita hadapi di masa lalu. Senang sekali kau ada di sini, Nicole. Rasanya kita sudah melewati masa lalu dan menyelesaikan misi sekali lagi. Cal tersenyum pada Nicole. Ya, pikirkan bagaimana kita dulu mengatasi kesulitan dan menyelesaikan misi kita. Kita bisa melakukannya kali ini juga. Katanya. Ayo, kita kembali untuk mempelajari peta. Nicole menyeruput kopinya yang terakhir dan berjalan kembali ke ruang rapat. Cal dan Nicole kemudian mencari cara untuk menghadapi pos komando Raven sepanjang sore. Saat langit mulai gelap, Cal membawa 2 mangkuk mie instan, lalu mereka melanjutkan menyusun rencana sambil makan. Keesokan harinya, setelah matahari terbit dan mencerahkan hari, Cal tertidur di meja sementara Nicole masih memikirkan rencana untuk mengambil gambar. Akhirnya selesai, seru Nicole kegirangan, lupa bahwa Cal telah tertidur di sebelahnya. Suaranya yang keras langsung membangunkan Cal, dan dia menatapnya dengan linglung. Apa yang terjadi? Apakah cara menyerang kita? Tidak, Cal. Aku menemukan cara untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi tadi malam. Nicole menghampirinya dan berkata dengan gembira. Benarkah? Seru Cal, terkejut sekaligus gembira. Ya, mari kita lihat. Nicole menunjuk peta dan mulai menyampaikan idenya kepadanya. Cal mendengarkannya sambil matanya terbelalak. Dia menatap Nicole dan berkata, ini ide yang cemerlang. Kau jenius, Nicole. Tapi tunggu dulu. Kau sudah terjaga sepanjang malam, bukan? Car merasa kasihan pada Nicole. Dia sedikit terlalu lelah tadi malam dan hanya bisa mengingat saat melihat Nicole yang sedang mempelajari peta dengan saksama sebelum dia tertidur. Aku baik-baik saja. Aku akan menebus tidurku nanti, kata Nicole, tampak kelelahan. Tidurlah sekarang dan serahkan sisanya padaku, jawabnya. Aku baik-baik saja. Tetapi saat dia hendak menyelesaikan kalimatnya, Cal memotongnya. Tidak, jangan kerjakan ini lagi. Tidur saja. Kaulah istriku, tidak, kaulah malaikatku. Cal tersenyum sambil mendorong Nicole keluar dari ruang rapat. Bab 1462. Baiklah, baiklah. Aku akan tidur, oke. Tapi tolong, perhatikan baik-baik, karena kamu lebih mengenal tempat ini daripada aku. Tidak boleh ada celah, jadi kita harus berhasil kali ini. Nicole menoleh untuk mengingatkannya. Tentu, jangan khawatir. Aku akan lebih memperhatikannya. Aku tetap membutuhkanmu untuk memeriksanya lagi nanti, jadi, istirahatlah. Cal hanya ingin Nicole tidur. Baiklah, aku akan istirahat dulu. Datang saja dan temui aku jika kamu membutuhkanku, katanya. Ya, aku mengerti. Cal kemudian kembali ke ruang rapat. Sebenarnya, dia tidak menduga Nicole akan membuat rencana dalam semalam. Setelah mengatakan itu, ia mulai mempelajari geografi tempat itu sambil berpikir, Nicole benar-benar memberiku bantuan besar untuk rencana ini.
Aku harus memperbaikinya semampuku, sehingga kemungkinan kita gagal lagi hampir tidak ada. Lalu, malam pun tiba. Dua regu berhasil menyelinap keluar dari pintu kecil markas mereka, lengkap dengan perlengkapan dan senjata. Mereka menuju ke tepi sungai dan sesampainya di sana, Nicole menuntun mereka menyeberangi sungai, diikuti oleh Cal. Di tengah malam, dan di bawah kegelapan, Nicole dan Cal membawa kedua regu ke pos komando di dekatnya. Cal, kau melihat sesuatu? Tanyanya. Aku akan menilai formasi musuh. Cal mengeluarkan teropongnya dan berdiri di posisi terbaik yang bisa ditemukannya sambil menjulurkan kepalanya dengan hati-hati, berusaha melihat dengan jelas posisi mereka. Namun setelah melihatnya sebentar, wajahnya berubah masam. Nicole, mereka telah mengubah formasi mereka. Tidak ada seorang pun di luar sana. Nicole mendengus. Sepertinya aku benar. Rencana B, ayo. Mobil, tidak dapat menahan senyum. Alhamdulillah atas rencana B-mu. Oke, saya akan mengirim pasukan. Di sebuah ruangan gelap di pos komando, berdiri seorang pria dengan pistol di tangan kanannya, sementara di tangan lainnya, ada dua buah kenari yang dimainkannya. Dia melihat keluar jendela dengan ekspresi dingin di wajahnya. Tak lama kemudian, seorang pria lain menerobos masuk ke ruangan dan berlutut. Tuan, target kami telah memakan umpannya. Pria itu berhenti mengutak-atik kenari dan terkekeh. Mereka sudah di sini. Apa yang kita tunggu? Kali ini, jangan biarkan mereka lolos. Memukul. Yang mengiringi tawa dingin lelaki itu adalah bunyi remuknya buah kenari. Serpihan-serpihannya berhamburan di lantai. Bawahannya yang terkejut segera berbalik dan pergi. Pria itu berdiri dan berjalan keluar ruangan. Ia lalu mengeluarkan teropongnya dan mengamati bagian luar pos komando dari atas, mengamati semut yang menyelinap masuk. Dilihat dari jumlah orang di sini, tampaknya mereka telah mengirim semua pasukannya, pikirnya. Lagi pula, pria itu telah memikat mereka selama beberapa hari. Mereka tidak punya banyak sumber daya, jadi ini pasti pertempuran terakhir mereka. Bersiaplah. Kita akan menangkap mereka semua kali ini. Setiap orang dari mereka. Pria itu berteriak dengan tawa yang mengerikan saat bekas luka mengerikan itu mengalir di sudut matanya. Baik, Tuan. Anak buahnya mengangguk dan bersiap untuk bertempur. Secepat yang mereka bisa, pasukan Nicole dan Cal memulai pengepungan. Pria itu langsung berteriak, kebakaran. Warga sekitar pun langsung tahu kalau mereka telah ditipu. Setelah itu sang ketua regu berteriak, cari perlindungan. Mereka semua bubar sekaligus, mengakibatkan kekacauan tak terkoordinasi saat pertarungan berubah menjadi kekacauan. Pria itu sangat gembira saat melihatnya. Sepertinya kita tidak perlu membuang banyak amunisi untuk membawa orang-orang ini ke sini hari ini. Kedua belah pihak terlibat dalam baku tembak yang heboh, tanah dipenuhi selongsong peluru dan udara dipenuhi suara tembakan yang menggelegar. Dan akhirnya, setelah apa yang terasa seperti selamanya, salah satu pihak berhenti menyerang. Bab 1463. Pria itu tersenyum gembira. Hah, mereka mungkin kehabisan amunisi. Sayangnya, dia benar. Anak buah Cal memang kehabisan amunisi. Kemudian, dia segera melambaikan tangannya dan berseru, berhenti. Tangkap mereka yang masih hidup. Jangan buang-buang amunisimu. Orang-orang ini tidak berharga. Siap, Pak. Anak buahnya berhenti menembak dan berlari keluar dari pos komando, bergegas menuju bunker untuk segera mengepungnya. Anak buah Cal, yang bersembunyi di balik selimut, semuanya pucat pasi. Mereka telah melemparkan senjata mereka ke tanah dan mengangkat tangan mereka tanda menyerah. Jangan tembak, Kak, kita kehabisan amunisi. Salah satu pria menyerah dengan tangan gemetar terangkat, mencoba menjelaskan dirinya sendiri karena ia takut peluru akan mengenai kepalanya. Menyaksikan musuh-musuhnya dikepung, Komandan Raven berjalan keluar dari kegelapan, merasa puas dan puas. Tuan, kami berhasil menangkap total 17 orang, kata salah seorang anak buahnya. Meskipun sang komandan tidak tahu berapa banyak orang yang ada di tim Cal, ia tahu bahwa mereka tidak dapat menghentikan serangan selama mereka memiliki bala bantuan. Selain itu, beberapa orang yang hadir adalah tentara bayaran elit Zain. Meskipun demikian,
Ia dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat orang-orang yang sangat terlatih ini mengangkat senjata mereka sebagai tanda kekalahan. Aku tidak menyangka tentara bayaran legendaris yang bekerja untuk Zain ternyata selemah ini. Kalian semua mungkin bersembunyi di markas kalian, iya. Kalian sekelompok pengecut, bentaknya. Jason tampak kesal, dan meskipun dia juga mengangkat tangannya sebagai tanda kalah, matanya dipenuhi dengan kebencian. Namun, sebuah suara bergema di telinganya. Tenanglah. Wanita lembut itu terdengar percaya diri, menyebabkan dia langsung tenang. Kau celaka karena kau memilih mengikuti orang yang salah. Komandan itu mengambil pistolnya dan mengarahkan moncongnya ke kepala Jason. Mata Jason menyipit seketika. Bahkan jika Kal berhasil membuatnya bersikap seolah menyerah, dia memiliki harga diri sebagai tentara bayaran. Dia tidak takut mati. Jason melotot ke arah pria itu dan bertanya, "Kau cara, kan?" Pria itu geram saat melihat tatapan Jason. "Siapa kau berani bertanya siapa aku? Beraninya kau melotot padaku. Kenapa kau tidak bertanya langsung pada malaikat maut itu?" Sambil menggertakkan gigi, Kal berkata, "Nicole, kita tidak akan bisa memastikan identitas pria itu tepat waktu. Ayo serang." Sebagai tanggapan, Nicole ragu-ragu dan berkata, "Selamatkan dulu orang-orang kita." Saat itulah Kal melihat bahwa komandan akan menembak Jason kapan saja. Dia tidak punya waktu untuk berpikir, jadi dia segera membidik dengan senjatanya ke tangan komandan. Tepat saat Jason mengira dia akan mati, dia mendengar suara ledakan, dan tangan pria itu mengeluarkan darah di depan matanya, memercikkan tetesan ke wajahnya. Pada saat itu, dia begitu terkejut hingga dia bahkan tidak bisa berkedip. "ARGH!" Lelaki itu menjerit melengking ke dalam kegelapan malam saat ia jatuh ke tanah. "Tanganku! Seseorang menyergap kita!" Anak buahnya segera mengelilinginya dan membentuk perisai manusia di sekelilingnya. Pada saat yang sama, Jason mengambil pistol dari lantai dan mulai menembaki mereka. Dengan pimpinan Jason, orang-orang yang berpura-pura menyerah mulai menyerang mereka bersama Kal. Tak lama kemudian, jumlah Raven berkurang, dan komandannya sempat terselamatkan. Namun, seberapa keras pun mereka mencoba, mereka tampaknya tidak dapat menembak siapapun. "Tuan, saya rasa, kita telah jatuh ke dalam perangkap mereka." Bawahan komandan itu memerah, tubuhnya berlumuran darah. Melihat rekannya tewas hampir membuat lelaki itu mengompol. Bab 1464. Dasar orang tolol. Kalian semua tolol. Begini cara kalian memata-matai musuh. Tak seorang pun dari kalian menyadari bahwa ada penyergapan. Teriak sang komandan, rasa sakit di tangannya seperti hancur berkeping-keping. Dia sangat marah kepada anak buahnya yang gagal menemukan jebakan itu. Kal tidak membuang waktu. Ia bergegas menuju pria itu dan menghabisi antek-anteknya yang tersisa sementara Jason dan Yoli menjepit ketiga orang itu. Kal lalu berjalan mendekati pria itu dengan senapan di tangan dan menginjak tangannya yang patah. Pria itu berteriak sekeras-kerasnya karena kesakitan. "Pergilah ke neraka, bunuh saja aku kalau kau berani." Namun, yang dilakukan Kal hanyalah menatapnya dengan dingin sambil bertanya dengan nada merendahkan, "Apakah kamu cara?" Pria itu terdiam sesaat sebelum senyum dingin tersungging di wajahnya. "Hah, kau pikir aku cara? Iya. Bisa saja aku mendapat Oscar untuk semua aktingnya, tidakkah kau pikir begitu? Sayangnya, Anda tidak memiliki kemampuan untuk menemuinya." Kal yang terkejut langsung merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. "Sialan. Pria ini bukan cara. Di mana cara?" pikirnya. Tiba-tiba dia mendengar bunyi keras tembakan pistol di belakangnya. Pada saat yang bersamaan, dia mendengar Nicole berteriak, "Kal, awas! Mobil!" Menghindar tepat pada waktunya, peluru meleset tipis darinya, dan melesat melewatinya. Peluru itu mendarat tepat di leher lelaki yang diinjak Kal, darahnya muncrat kemana-mana. Mobil tercengang melihatnya. Apa yang terjadi? Sayangnya, saat itulah ia menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkap lawannya. Namun, Kal tidak menyangka orang yang ia hadapi akan membunuh salah satu dari mereka. 3 tembakan kemudian bergema di seluruh pos, dan setelah mendengarnya, Kal berteriak, "Balas tembakan!"
Jason dan Yoli segera mencari perlindungan bersama anak buah mereka dan mulai membalas dengan tembakan mereka sendiri. Akan tetapi, musuh mereka berada di dataran tinggi, dan kelemahan mereka segera terlihat jelas dalam pertempuran. Jason menggertakkan giginya. Nicole, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apa yang Nicole tunggu? Kita terjebak, pikirnya. Nicole memegang senapan runduknya erat-erat dalam kegelapan. Orang di balik semua ini akan segera menunjukkan dirinya. Aku tidak bisa memperlihatkan diriku sekarang. Setelah 3 menit, Cal menduga bahwa ia tidak dapat lagi bertahan melawan tembakan gencar musuhnya. Ia mundur ke dinding pos komando dan bersembunyi. Beberapa anak buahnya terluka parah, tetapi Yoli dan pasukannya mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyeret rekan-rekan mereka yang terluka ke tempat yang aman. Suara tembakan kemudian berhenti. Nicole memaksa dirinya untuk tenang saat dia melihat rekan-rekannya yang berdarah. Tiba-tiba, pengeras suara berderak dan suara tawa menyeramkan terdengar dari sana. Hehe, anak buah Zain memang luar biasa. Tapi, bukankah agak konyol bagimu untuk berpikir bahwa kau bisa menangkapku seperti ini? Tanya suara itu dengan nada mengejek, menggema di seluruh pos komando. Wajah Nicole langsung berubah gelap. Pria ini licik. Dia lebih dari siap untuk ini. Setelah dia menenangkan diri, dia menyalakan jam tangannya dan gambaran holografik dari seluruh struktur internal pos komando muncul di hadapannya. Dia pasti ada di suatu tempat di sini jika dia menggunakan pengeras suara. Bab 1465. Nicole tersenyum jahat dan berteriak. Aku menemukannya. Cal kemudian membawa Jason, Yoli, dan anggota unit lainnya masuk saat mereka bersembunyi di balik selimut. Luka di lengan Cal sudah mulai berdarah. Jason sedikit bingung, baiklah, apa yang dia lakukan? Cal meliriknya sekilas dan tetap diam. Meskipun tak seorang pun dari mereka dapat mengerti mengapa Nicole dengan terang-terangan memilih untuk tidak melakukan apapun saat mereka terluka dan terpojok, Cal telah bekerja dengannya selama beberapa tahun, dan dengan demikian, ia tahu bahwa Nicole memiliki sesuatu yang disembunyikan. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah mempercayainya dan menunggu perintahnya dengan tenang. Setelah itu mereka kemungkinan akan menyerbu ke dalam gedung dan bertempur di dalam bersama Nicole. Cal kemudian berpikir sejenak dan tertawa terbahak-bahak. Hah, sungguh menyakitkan bagiku untuk berpikir bahwa seseorang yang setenar dirimu benar-benar akan merangkak ke sana kemari, bersembunyi seperti tikus gat di siang bolong, C. Kau bahkan tidak punya nyali untuk menunjukkan dirimu. Sebaliknya, kau menyuruh antek-antekmu untuk berperan sebagai pemeran pengganti. Apa-apaan kau ini, jika kau bukan pengecut? Pembicara terdiam sejenak, lalu suara yang menyeramkan itu berkata, bertemu denganmu, dan kau sendirian. Kau sudah keterlaluan, dasar bajingan keluarga Turman. Tatapan Cari langsung menjadi gelap. Ia tidak menyangka Cara telah menelusuri latar belakang keluarganya. Menurutnya, tidak bijaksana meremehkan kemampuan musuhnya, dan meskipun Cara benar-benar sulit dihadapinya, ia harus memaksanya untuk menunjukkan dirinya. Baru saat itulah Nicole dapat memikirkan sebuah rencana. Sambil memikirkannya, Cal melangkah maju, karena kamu sudah tahu siapa aku, mengapa aku tidak berkenalan dengan C yang hebat itu sebelum aku mati, ya. Aku ingin melihat apakah sosok ini saja sebanding dengan keluarga Turman. Pada saat itu, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Cal, salah satu petinggi mereka yang bekerja untuk Zain, adalah anggota keluarga Turman. Itulah sebabnya Cal memiliki aura yang begitu mengesankan, bahkan di usianya yang masih muda. Sementara itu, semua orang yang menatap Cal mulai lebih menghormatinya. Namun setelah pidatonya berakhir, pembicara itu tetap diam tanpa memberikan tanggapan. Waktu berlalu dalam keheningan total, dan tak lama kemudian, keringat dingin mulai menetes dari dahi semua orang. Nicole kini telah menemukan posisi Cara yang memungkinkan, dan saat itulah ia meminta salah satu penembak jitunya untuk membidik. Namun, ia tidak bisa meninggalkan Cal. Bahkan jika Cara benar-benar muncul, ia harus menjaga keselamatan Cal terlebih dahulu. Cal menjadi sangat gugup saat melihat tidak ada yang muncul, bahkan setelah waktu yang lama. Ia langsung marah, dan berjalan keluar dari bayang-bayang untuk mengosongkan magasin di pistolnya ke atas.
Ada apa? Kau memandang rendah keluarga Turman, tapi kau takut pada orang yang tidak punya peluru di senjatanya. Dasar pengecut, teriak Kal. Nicole tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin untuk Kal sambil berpikir, orang ini terlalu gegabah. Apa yang menurutnya akan terjadi jika mereka punya penembak jitu? Tanpa diduga, setelah semenit, lantai di seberang Kal terbuka menjadi lorong rahasia. Sebuah tangga muncul di hadapannya. Kau punya nyali, masuklah, dan aku akan membiarkanmu mati sebagai orang yang berpengetahuan, suara cara terdengar dari dalam. Kal yang terkejut sesaat, berpikir, pria ini benar-benar berhati-hati. Sementara itu, Nicole, yang menyadari ada yang tidak beres, berteriak, jangan masuk. Meskipun dia telah menemukan lokasi pasti musuh, dia menyadari bahwa mereka bersembunyi di ruang bawah tanah. Sampai saat ini, dia tidak dapat menemukan rute ke dalam ruang tersebut. Kal mendengarnya, dan saat itulah dia tersenyum. Nicole, aku yakin kamu akan menemukan jalannya. Nicole langsung terkejut mendengar kata-katanya. Kal, jangan bodoh. Kal hanya khawatir mereka akan tahu bahwa itu bukanlah komandan. Dengan mengingat hal ini, dia diam-diam melepas earphone sambil menyeka darah rekan-rekannya dari wajahnya. Kemudian, dia membuang pistolnya dan melangkah ke lubang menuju ruang bawah tanah. Mata Nicole langsung memerah. Aku tidak percaya dia begitu percaya padaku. Nicole tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi lagi, dan karena itu, dia dengan cepat membalikkan proyeksi holografik dan mencari jalan alternatif menuju ruang rahasia. Sementara itu, Kal sudah berjalan ke lorong gelap. Jason dan Yoli berusaha mengejar, tetapi saat mereka baru melangkah 2 langkah ke depan, penembak jitu Raven yang bersembunyi di kejauhan melepaskan 2 tembakan ke tanah di depan kaki mereka, menghalangi mereka. Bab 1466. Jason dan Yoli hanya bisa menyaksikan dengan pasrah saat Kal memasuki ruang bawah tanah. Kemudian, pintu masuk di lantai itu ditutup rapat. Sialan, Nicole, apa yang kau lakukan? Kau ingin melihat Kal mati. Meski keduanya mengumpat lewat earphone, Nicole tidak menanggapi. Sebaliknya, keduanya saling melirik. Nicole biasanya tidak seperti ini. Mungkinkah Nicole sudah terbunuh? Memikirkan hal ini, wajah keduanya menjadi pucat, dan mereka langsung putus asa. Kal berjalan menyusuri lorong bawah tanah selangkah demi selangkah. Kemudian, setelah menuruni anak tangga terakhir, sesosok tiba-tiba muncul dan menghantam bagian belakang kepalanya dengan keras. Oval, Kal mengerang dan jatuh. Saat berikutnya, dia merasakan 2 orang menggendong dan menyeretnya ke depan. Latihan mengerikan di masa lalu memungkinkan Kal untuk tetap sadar di bawah pengaruh pukulan berat. Dia bertahan sampai kedua pria itu membawanya ke sebuah ruangan. Lingkungan ruangan merupakan fasilitas komputer yang rumit. Ia mampu melihat setiap tempat di dalam dan di luar pusat komando. Kal langsung mengerti mengapa dia disergap sebelum ini. Ternyata mereka sudah bersiap sejak awal. Hal ini bahkan melampaui apa yang dia dan Nicole pikirkan. Mata Kal kabur, tetapi dia tampak sadar. Pria di kepala itu tertawa jenaka. Selangkah demi selangkah, dia berjalan mendekat, begitu mudah dan begitu terlatih. Sungguh memalukan untuk mati begitu saja seperti ini. Kal langsung mengerti, dan ramalannya benar. Cara membiarkannya turun hanya untuk memberinya amnesti. Pria di hadapannya berlutut dengan gembira. Salah satu tangannya mencubit dagu Kal, dasar bocah busuk. Mulutmu busuk, dan kau melukai banyak anak buahku. Tapi jika kau bersedia mengikutiku dan membiarkanku menggunakan senjata keluarga Turmanmu di masa depan, aku bisa memaafkan hidupmu yang hina. Bagaimana? Kal akhirnya melihat wajah pria itu sekarang. Meskipun dia seorang pria, dia tampak seperti waria. Matanya yang sipit tampak memancarkan kemesraan. Petui, dasar banci. Kal mengumpat lemah. Cara meludahi wajahnya setelah mendengar Kal memanggilnya banci. Dia langsung marah dan mengangkat tangannya untuk meninjunya. Dengan suara keras, Kal langsung melihat bintang-bintang. Kau benar-benar berpikir bahwa hanya karena kau anggota keluarga Turman, aku tidak akan berani membunuhmu. Dia paling benci dipanggil dengan sebutan itu, karena dia dipanggil seperti itu sepanjang hidupnya.
Dia sama sekali bukan banci dan hanya berpenampilan seperti ini. Ayo, kawan, cincang dia untukku dan berikan dia pada anjing. Cara sangat marah. Matanya penuh dengan nafsu haus darah, dan dia ingin Kal menjadi daging cincang. Kal malah tertawa, hehehe, hehehe. Darah menetes dari sudut bibirnya, tetapi senyumnya tampak menyeramkan dan dingin. Dia tampak tidak takut sedikit pun. Cara langsung merasakan urat-urat di pelipisnya berdenyut, apa yang kau tertawakan? Kal tidak menjawab. Cara langsung marah dan memegang rambutnya. Dia memaksa Kal untuk menatap matanya, apa yang membuatmu tersenyum? Tatapan Cari menjadi dingin, dan dia meludahkan ludah berdarah ke wajah Cara. Tanpa sadar Cara berkedip, tetapi dia mendengar Kal mengucapkan kalimat di telinganya, aku tersenyum karena kau, pion tanpa nama, tidak layak untuk dipermainkan. Saat berikutnya, Cara mendengar dua pria yang memegang Kal berteriak kesakitan. Ah! Saat Cara membuka matanya secara naluriah, sebuah pistol tiba-tiba menempel di dahinya. Sensasi dingin dari laras pistol itu membuat mata Cara langsung terbelalak. Kemudian dia langsung melihat wajah yang menakjubkan muncul di depannya. Cara tercengang, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Ruang rahasianya disiapkan secara pribadi dengan kata sandi yang sangat terenkripsi. Bahkan peretas terbaik di dunia tidak akan mampu memecahkannya. Mustahil bagi seseorang untuk masuk. Bab 1467. Ketika Kal turun, dia akhirnya tidak melihat orang lain turun. Nicole tersenyum cerah, aku ada di sini sejak tadi. Cara langsung membeku dan teringat dua orang yang menggendong Kal. Salah satu dari mereka bertubuh lebih kurus dari biasanya dan sebenarnya bukan salah satu anak buahnya. Kapan dia mengganti anak buahku? Apakah aku benar-benar membiarkannya masuk ke ruang rahasia? Hanya aku dan bawahan terdekatku yang bisa masuk. Dia berpikir dalam hati. Dengan kata lain, anak buahnya masih di luar. Hanya dia dan dua bawahannya yang ada di ruang bawah tanah. Kal sudah menyeka darah dari sudut bibirnya dan berdiri. Kemudian, sambil menggerutu, dia mengomel pada Nicole, kau terlalu lambat dalam bergerak. Apa kau sengaja membiarkanku dipukul sekali? Nicole bahkan tidak menoleh untuk menjawab, siapa yang membiarkanmu mengambil kebebasan menghadapi bahaya sendirian? Ini adalah pelajaran yang harus kamu ingat di masa depan. Melihat keduanya saling beradu dengan arogan, ekspresi Cara berubah menjadi ganas. Kalian berdua hanyalah dua bajingan kecil yang belum puber, dan kalian ingin menangkapku. Kalian terlalu berlebihan. Setelah selesai berbicara, ia menghindar ke samping dan lolos dari tembakan Nicole. Namun, Nicole telah memperkirakan gerakannya sebelumnya dan tidak menembak dengan panik. Sebaliknya, ia menggunakan gagang senjata api untuk menghantam kepalanya secara langsung. Sebagai seorang pria berusia 30 tahun, ini adalah pertama kalinya dia dipukul di kepala. Cara hanya bisa merasakan penghinaan dan segera melancarkan serangan pada Nicole. Tatapan Nicole berubah dingin, dan dia dengan cepat membalasnya. Serangan pria itu sangat ganas. Dibandingkan dengan orang lain yang pernah ditemuinya, kemampuannya aneh. Namun, Nicole tetap tidak bergeming terhadap serangannya. Setelah beberapa kali bertukar serangan, tatapannya menjadi lebih dingin, dan dia langsung berbalik ke sisi Cara dan melepaskan tembakan ke lututnya. Waduh, alarm tiba-tiba berbunyi di seluruh ruang bawah tanah. Cara tertawa puas, haha, kau benar-benar mengira bisa menangkapku seperti ini. Ruang rahasiaku penuh alarm dan jebakan di mana-mana. Jadi kau sama sekali tidak bisa keluar. Nicole melihat senyum puasnya yang gila namun tersenyum lebih cerah lagi, apakah itu alarm? Cara segera merasakan ada yang tidak beres dan secara naluriah berbalik dan melihat layar komputer. Tanpa diduga, semua layar tanpa disadari berubah statis. Sistem perangkapku, rusak, pikirnya. Desain perangkap yang dibanggakannya telah berubah menjadi gelembung yang tidak berbahaya sebelum Nicole, dan tidak ada yang tersisa darinya. Perasaan malu ini tidak pernah dirasakannya sejak ia lahir. Cara, saat itu, telah kehilangan kewarasannya. Aku akan membunuhmu. Meskipun gadis ini tampak tidak lebih tua dari 20 tahun, dia terlalu menjijikkan. Nicole menyadari ada yang salah tetapi tidak menyangka Cara akan mengangkat kepalanya.
Pemindai retina di atas ruang rahasia segera memindai retinanya. Dia melewatkan titik itu dan tidak menyangka ada perangkat lain yang tersedia. Sebuah ledakan keras terdengar. Nicole dan Cal mendengar suara ledakan dahsyat. Kemudian mereka melihat situasi di luar melalui alat pengintai, mulai dari lingkar luar. Pusat komando ini benar-benar punya bom. Cal langsung tercengang dan tidak menyangka orang ini begitu gila. Lupakan saja dia membunuh bawahannya, saat dia gila, dia ingin mengubur seluruh pusat komando. Kalian semua akan mati di sini. Setelah mengatakan ini, Cara memilih arah dan langsung lari. Jelas dia masih punya rencana cadangan. Kau ingin lari? Tidak mungkin. Tatapan Nicole dingin dan tertuju pada kaki satunya. Bab 1468. Ah! Teriak Cara. Saat berikutnya, ia terjatuh di depan pintu rahasia yang hanya bisa dibukanya. Cara berpikir dalam hati, gadis ini benar-benar kejam. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, Nicole sudah berlutut, terluka karena tembakan. Dia berkata, "Kamu sudah berdosa besar. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu lari? Kamu ingin kita mati, kalau begitu mari kita mati bersama." Kemudian Nicole tersenyum jahat pada Cara. Melihat ekspresi jahat di mata Nicole, seluruh tubuhnya menggigil karena tipu daya itu. Ekspresinya lebih mengerikan daripada saat dia menjadi gila. Namun, kau telah melakukan banyak hal yang mengerikan. Membiarkanmu mati seperti ini sangatlah mudah. Aku masih punya banyak peluru di sini. Aku akan menggunakannya untuk menyerang tubuhmu. Ucapannya terhenti. Ia kembali menembak tulang belikatnya. Ah, kau gila, teriak Cara. Wanita ini membiarkanku menderita bahkan sampai mati. Setan, dia benar-benar setan, pikirnya. Sebelum ia dapat berpikir lebih jauh, dengan suara ledakan keras, tulang belikat Cara yang lain juga patah akibat tembakan itu. Boom, boom. Dari telinga mereka, suara ledakan terdengar berulang kali. Cal sudah panik dan melihat Jason membawa pasukannya untuk mundur. Dia malah semakin putus asa. Oh, ibu, aku sungguh tidak ingin mati hari ini, pikir Cal. Dia ingin meminta bantuan Nicole, tetapi Nicole tampak gila. Nicole terus-menerus menembaki dia dengan marah seolah-olah dia benar-benar tidak takut mati. Bang! Tembakan lain dilepaskan. Nicole melepaskan tembakan yang menggores isi perutnya. Kemudian, seluruh tubuh Cara merasakan sakit yang luar biasa. Darah dengan cepat menyembur dari dadanya, dan mulut serta hidungnya berdarah. Perasaan ini membuat Cara langsung ketakutan. Setelah bertahun-tahun dan mengalami pengalaman mendekati kematian, tidak satu pun dari jenis rasa sakit atau kondisi mendekati kematian itu yang membuatnya ketakutan seperti saat ini. Sakit. Setiap napas yang diambilnya terasa menyakitkan. Sakit, kan? Nicole melihatnya mengerang, tetapi ekspresinya adalah senyum jahat. Aku lupa memberitahumu, aku belajar kedokteran. Aku bisa menggores kerongkonganmu dan mengenai paru-parumu, membuat setiap napas yang kau hirup terasa menyakitkan tetapi tidak bisa mati. Setelah beberapa saat, aku akan memberimu suntikan penguat lagi. Kau akan merasakannya sambil berbaring di sana sendirian. Satu persatu, kau akan tertimpa batu. Anggota tubuhmu akan mengirimkan rasa sakit yang luar biasa tetapi tetap sadar. Kau akan mati dengan semua rasa sakit ini. Mendengar deskripsi Nicole, Cal merasakan kulit kepalanya kesemutan karenanya. Nicole tampaknya benar-benar gila. Ya Tuhan, aku ingin sekali membawanya keluar dari sini dan melarikan diri, tetapi mustahil untuk keluar. Pikir Cal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Cal merasa kakinya lemas dan ingin menyeret Nicole dan lari. Namun, saat itu, Cara tampak putus asa. Tidak. Ia mulai batuk hebat. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk memohon belas kasihan. Namun, darah dari dadanya mengalir ke mulutnya, yang membuatnya semakin ketakutan. Bab 1469. Namun, Nicole dengan cepat menarik Cara dan melemparkannya ke pintu. Dengan luka-luka di tubuhnya, kejatuhan ini membuat Cara menjerit kesakitan. Ah! Kau, apa yang kau lakukan? Itu sangat menyakitkan baginya. Nicole menatap Cara dan menyeringai sejenak. Kau baru saja memohon padaku untuk menyelamatkanmu. Tapi, aku tidak menjanjikan apapun. Apa?
Cara langsung tercengang. Dia tidak menyangka bahwa wanita jalang itu akan mengingkari janjinya. Di dekat telinganya, gelombang ledakan terus berlanjut. Nicole berdiri dengan dingin di dekat tangga dan menatapnya dengan sikap menggurui seolah-olah dia sedang melihat tumpukan sampah. Kemudian, dia berkata, "Kau telah melukai begitu banyak orang kami. Kau pikir aku akan membiarkanmu hidup?" Cara melihat ekspresinya dan tiba-tiba menyadari bahwa wanita ini adalah iblis. Dia pikir dengan mengatakan jalan keluar tadi akan menjadi kesempatan untuk bertahan hidup. Tidak, tidak, aku mohon padamu untuk menyelamatkanku. Aku tidak ingin mati. Cara mencoba merangkak ke arah Nicole. Namun, Nicole menatapnya seperti cacing yang menggeliat dan hanya meninggalkan kalimat dingin. Anugerah terakhirku adalah tidak memberimu suntikan penguat. Tapi orang-orang sepertimu, pantas mati. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia langsung memutar katup di luar. Cara menatap tajam saat pintu tertutup. Matanya langsung dipenuhi darah, dan dia menatapnya dengan ketakutan sambil berteriak, "Tidak." Dia batuk lagi. Seteguk darah menyembur keluar lagi, tetapi tatapan Nicole tetap tidak goyah. Sampai pintu tertutup, Cara dengan putus asa meletakkan kepalanya di dinding yang tertutup dan tahu dia bahkan tidak bisa berdiri tanpa mereka. Dia sudah tamat. Nicole berbalik dan melihat Cal menatapnya, terkejut. Dia tersenyum dingin, "Ada apa? Kau takut padaku?" Cal tertegun. Meski hanya sesaat, dia memang punya pikiran seperti itu. Tapi apa yang dikatakannya benar, orang seperti ini adalah malapetaka jika dibiarkan hidup. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menarik Nicole. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Aku akan membawamu keluar. Merasakan lengan kuat Cal yang menariknya, Nicole merasa lega. Kemudian, dia dan Cal segera melarikan diri dari terowongan bawah tanah. Meskipun tidak ada seorang pun yang memimpin jalan, peta struktur di jam tangannya Nicole dapat secara akurat mengarahkan mereka untuk keluar ke terowongan ini. Jika tidak, dia tidak akan menemukan pintu masuk ke ruang rahasia tanpa peta struktur. Kabum! Suara ledakan semakin dekat. Terowongan di belakang mereka mulai runtuh. Gelombang debu beterbangan, tetapi Nicole dan Cal tidak berhenti sejenak. Ada cahaya. Melihat pintu masuk semakin dekat, Cal melihat secercah harapan. Namun, di belakangnya, Nicole merasakan reruntuhan bergerak cepat ke arah mereka. Mereka hanya berjarak sekitar 1 langkah dari pintu masuk, jadi mereka bergegas keluar. Tiba-tiba, sebuah batu jatuh dari atas pintu masuk. Nicole tidak punya waktu untuk berpikir banyak, lalu dengan cepat mengulurkan tangannya dan mendorong Cal keluar dengan dorongan kuat. Dengan suara ledakan keras, Cal tidak dapat bereaksi. Gelombang kejut yang kuat menghantam seluruh tubuhnya. Selain runtuhan, ada bahan peledak di dekat pintu masuk. Cal tiba-tiba terduduk karena terkejut dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Nicole, ia secara naluriah berbalik. Namun pada saat itu, pintu masuk telah runtuh. Pintu masuk dipenuhi dengan pecahan batu. Bab 1470. Sialan. Gerutu Cal marah dan berlari ke arah Nicole. Dia hampir tidak bisa melihat tangan Nicole dari celah-celah. Namun, dia tidak dapat mencapainya dan bahkan tidak tahu apakah Nicole masih hidup. Kita kena masalah. Ada orang di sini. Tolong. Hanya ada kegelapan, dan sekelilingnya gelap gulita. Nicole tampaknya tidak dapat menemukan jalannya. Dari jauh, ia mendengar suara Cal. Namun, ia tidak dapat membedakan arahnya dan merasa suaranya terlalu berisik. Cal, di mana dia? Apakah dia aman? Pikirnya dalam hati. Dia lelah dan ingin tidur sebentar. Namun, dia samar-samar mendengar suara Cal yang mencela dirinya sendiri dan tidak bisa berhenti membuat keributan. Dia tidak bisa menahannya dan akhirnya berkata dengan alis berkerut, "Berisik sekali." Sementara Cal dan Jason menyalahkan dan membenci diri mereka sendiri, mereka tiba-tiba mendengar suara gelisah Nicole dan langsung tertegun. Mereka segera berdiri. "Nicole, kau sudah bangun." Cal datang ke samping tempat tidur dengan terkejut. Melihat Nicole benar-benar membuka matanya, seluruh tubuhnya merasa lega. Nicole melihat langit-langit lalu menatap Cal, Yoli, dan Jason, yang juga ada di dalam rumah. Ia mencoba untuk bangun. Cal segera berjalan ke tempat tidur untuk mengangkatnya.
yang membuat Nicole jauh lebih nyaman. Dia meliriknya sambil menggerutu, "Mengapa kamu berisik sekali?" Jason melihat Nicole sudah sadar dan mendesah, "Meskipun robot Brave datang tepat waktu dan menyelamatkanmu, kau hampir tidak bisa diselamatkan karena kau berhenti bernapas terlalu lama." Carl menyesalinya. Mereka khawatir Carl akan melakukan operasi usus buntu jika Nicole tidak segera bangun. Nicole tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Carl, latihannya sia-sia. Wajar saja jika rekan satu regu kita mengalami insiden. Berhentilah bersikap kekanak-kanakan. Pria sebenarnya hanyalah anak-anak yang sudah dewasa. Carl lebih tua 2 tahun darinya. Ketika Carl dalam masalah, Zain selalu menekan emosinya yang sebenarnya. Sebaliknya, Carl bersikap memalukan setiap kali berada di depan Jason dan yang lainnya. Jika Zain tahu, dia pasti akan mengatakan Carl adalah aib. Carl, sebaliknya, tidak peduli. Dia tersenyum dan menatapnya, lalu berkata, "Aku tidak peduli tentang itu. Aku hanya peduli padamu." Saat itu, tatapan Carl sedikit tajam saat menatap Nicole. Perasaan yang sebelumnya terpendam tidak dapat menyembunyikan rasa khawatir dan perhatiannya terhadap Nicole. Jason dan Yoli menyadari suasana yang ganjil itu dan berkata, "Carl, karena Lucifer baik-baik saja, sebaiknya kau jaga dia. Aku akan membereskan kekacauan di markas." "Baiklah," Carl menganggukkan kepalanya. Nicole memikirkannya dan berkata, "Setelah pangkalan selesai dibangun, kita perlu membangun pos terdepan di pusat komando cara. Pastikan insiden jalur pasokan yang diblokir oleh musuh tidak pernah terjadi lagi." Kali ini, dia hadir. Jadi, dia menyelesaikan insiden itu dengan kerja sama Carl. Namun, dia dan Carl hanya bisa berada di sana kadang-kadang. Jason menatapnya dengan penuh arti. Saat menjalankan misi, dia meragukan kemampuannya hingga Carl menceritakan kejadian itu. Baru saat itulah dia mengetahui keterampilan wanita itu dan kemampuan mengambil keputusan yang tegas. Itu tidak ada bandingannya dengan mereka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperlakukannya dengan lebih hormat sekarang dan menjawab, "Aku tahu." Nicole menganggukkan kepalanya dan melihat mereka berdua pergi. Carl membantunya menuangkan segelas air dan bertanya, "Kau pasti haus, kan?" Nicole melihat ekspresi khawatir Carl dan merasa canggung, "Sikapmu yang tiba-tiba bersikap baik membuatku tidak nyaman." Carl tersenyum pasrah, "Akulah yang hampir menyeretmu. Jika kau terlibat masalah, Zain akan membunuhku." Nicole tahu Carl bercanda, dan kekhawatirannya serius. Setelah itu, dia menjawab dengan serius, "Apakah tempat kejadian perkara sudah dikelola dengan baik? Bagaimana dengan jasad cara?" Tatapan mata Carl kembali ke keadaan suramnya, "Sudah tenang, dan dia sudah mati."